Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 4, yaitu pada mata kuliah proses permesinan. Di sini kelompok kami mendapat bagian untuk menjelaskan cairan pendingin. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya. Ada Yogi Irawan, angkatan 2017, NPI 194, ada Medo Adi Kurniawan, angkatan 2018, NPI 01. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Muhammad Yanuar Ramadan, angkatan 2018, NPI 04. Pada materi cairan pendingin, di sini saya memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu ulasan. Ulasan apa sih cairan pendingin itu? Kemudian jenis-jenis dari cairan pendingin. Yang ketiga yaitu pemakaian dan pemilihan cairan pendingin. Yang terakhir yaitu penelitian efektivitas pada cairan pendingin. Ulasan. Kegunaan cairan pendingin dalam proses permesinan yaitu diantaranya untuk pembersih gram, memperpanjang umur pahat, melumasi dan melindungi dari korosi. Selain dari 3 manfaat cairan pendingin tersebut, cairan pendingin itu bisa juga sebagai menurunkan gaya potong dan memperhalus permukaan produk hasil permesinan. Kemudian cairan pendingin ya perlu dipilih sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Jadi dalam pemakaian cairan pendingin ya ada beberapa cara. Pemakaian cairan pendingin bisa dengan cara disemprotkan, dibanjiri, dikucuri atau dikabutkan. Perlu kita ketahui juga fungsi utama dari cairan pendingin atau peran utama dari cairan pendingin yaitu sebagai mendinginkan dan melumasi. Tapi orang awam bilang fungsinya itu ya untuk mendinginkan mata potong, geram, dan benda kerja. Jenis cairan pendingin. Ada 4 jenis yang saya tangkap, yang saya pahami dalam materi yang dikasih tersebut, yaitu yang pertama ada cairan sintetik, kemudian cairan emulsi, cairan semi sintetik, dan minyak. Selain dari 4 jenis ini, udara itu pun juga bisa sebagai cairan pendingin. Kok bisa? Iya. Udara pun bisa sebagai cairan pendingin. Dengan tanda kutip yaitu mendinginkan dan menurunkan gaya pemotongan dengan taraf yang rendah. Jenis cairan pendingin. Ada sintetik, semi sintetik, emulsi, dan minyak. Yang pertama yaitu sintetik. Cairan sintetik yaitu cairan pendingin yang relatif baru yang tidak berbasis minyak. Jadi, larutan murni ini itu tidak bersifat melumasi dan biasanya dipakai untuk sifat penyerapan panas yang tinggi dan melindungi terhadap korosi. Kemudian cairan ini itu mampu membentuk kumpulan molekul dan mengurangi tegangan permukaan menjadi jenis cairan permukaan yang aktif sehingga mudah membasahi dan daya lumasnya naik. Jadi bisa kita lihat dalam molekul komponen yang ada ini, simbol ini itu merupakan simbol dari molekul-molekul air. Kemudian yang bunder polos ini merupakan material terlarut dalam air. Ini komponen yang ada dalam larutan sintetik. Kemudian larutan semi sintetik, yaitu cairan yang dibuat dengan menambahkan sedikit minyak dan pengemulsi pada cairan sintetik. Jadi perpaduan semi sintetik ini yaitu perpaduan antara jenis sintetik dan jenis emulsi yang mempunyai karakteristik ya diantaranya ya tadi kandungan minyaknya itu lebih sedikit, kemudian kandungan pengemulsinya itu lebih banyak daripada cairan sintetik. Dari ini juga cairan semi sintetik pun memiliki keunggulan yaitu mempunyai daya pendingin yang relatif besar, derajat kebersihan yang cukup tinggi, kemudian cairan yang transparan sehingga benda kerja itu terlihat dengan cukup baik, tidak mudah terdegradasi yang menimbulkan asam yang dapat merusak tangki penyimpan pada mesin perkakas. Dan yang terakhir yaitu keunggulannya itu konsentrasi cairan itu mudah dikontrol. Kita lihat pada molekul yang ada ini. Ini ada molekul-molekul air, kemudian yang putih bunderan ini, polos ini merupakan material terlarut dalam air. Kemudian yang pentolan yang hitam ini merupakan material terlarut dalam air, dan yang ini terlarut
dalam minyak. Kemudian yang pentolan polos putih ini merupakan material pengemulsinya. Dan yang batang putih ini merupakan molekul minyaknya. Yang putih besar, bunderan ini yang dibalik ini yang besar, itu merupakan fase minyak. Jadi molekul komponennya seperti itu. Kemudian lanjut ke larutan emulsi, yaitu minyak yang unsur pengemulsinya dicampur dengan air. Jadi unsur pengemulsi itu ditambahkan dalam minyak yang kemudian dilarutkan dalam air. Penambahan jenis minyak jenuh atau unsur lain dapat menaikkan daya lumas. Kemudian terakhir yaitu minyak. Sebelumnya emulsi itu ya merupakan bentuknya itu seperti sabun. Jadi ya cairan ini tuh mudah berbusa, terutama pada proses gun drilling, double disc grinding, dan lain-lain. Jadi diperlukan unsur pencegah busa, yaitu ya cairan emulsi ini ditambahkan zat antibakteri atau jamur untuk mencegah degradasi cairan karena bakteri dan jamur. Kemudian terakhir yaitu, kita lihat dulu molekulnya. Ini merupakan molekul dari molekul-molekul air. Kemudian yang pentolan putih ini merupakan material pengemulsinya. Yang batang putih polos ini merupakan molekul dari minyak. Dan yang bunderan besar polos ini merupakan fase minyak. Terakhir yaitu minyak. Minyak merupakan cairan pendingin yang memiliki daya lumas dan daya lindung terhadap korosi. Jadi bisa kita lihat komponen molekulnya. Yang pentolan ada bintik-bintik ini itu merupakan molekul minyak nabati atau hewani. Kemudian yang balok polos ini itu merupakan molekul minyak, dan yang pentolan hitam ini itu merupakan material terlarut dalam air, terlarut dalam minyak. Kemudian yang bunderan besar polos ini merupakan fase dari minyak. Kemudian cairan pendingin dari minyak ini ya, itu dalam penggunaannya itu terbatas. Untuk kecepatan potong yang rendah sampai medium itu masih bisa. Tetapi ketika digunakan pada kecepatan potong yang tinggi, itu akan menimbulkan masalah, yaitu masalahnya itu asap. Asap atau bisa jadi pengapian sampai menjadi kebakaran. Maka ketika prosesnya kecepatan tinggi tidak disarankan menggunakan minyak. Kemudian pemakaian dan pemilihan cairan pendingin. Metode dalam pemakaian cairan pendingin ada 4 dalam materi, yaitu yang saya pahami ada metode manual, metode dikucurkan atau dibanjirkan, metode ditekan lewat saluran pada pahat, yang terakhir yaitu metode dikabutkan. Jadi cairan pendingin itu perlu dipilih dengan baik berdasarkan dengan jenis benda, kerja, proses permesinan, dan pahat yang digunakan. Kita bahas dulu yang pertama yaitu dengan metode manual. Gimana sih caranya menggunakan cairan pendingin dengan metode manual, yaitu memercikan pada pahat yang minyak pendingin. Ini pun bisa membuat umur pahat bisa tahan sedikit lama, asalkan secara teratur dan kecepatan potong tidak tinggi. Kemudian yang kedua, penggunaan pelumas padat dioleskan pada lubang yang akan ditap, bisa menaikkan umur pahat pengulir. Yang terakhir yaitu menggunakan botol dengan selang berdiameter kecil untuk meneteskan oli. Selanjutnya yaitu metode dikucurkan atau dibanjirkan. Bisa kita lihat ini ada nozzle, ini benda kerjanya. Jadi menggunakan nozzle yang diarahkan pada bidang aktif pahat dengan merata. Kemudian metode ditekan lewat saluran pada pahat. Ini gambarnya. Caranya yaitu menyalurkan cairan pendingin ke lubang pada pahat. Spindle mesin ini tuh dirancang khusus karena harus menyalurkan cairan pendingin ke lubang pada pahat. Kemudian yang terakhir yaitu metode dikabutkan. Jadi gambarnya ini seperti semprotan nyamuk ya. Seperti semprotan nyamuk, cairan pendingin disemprotkan berupa kabut. Cairan tersebut akan menguap ketika mengenai permukaan yang panas. Tapi jenis pendingin penggunaan ini itu jarang menggunakan minyak. Sebab tadi masalah asap. Jenis cairan pendingin menurut jenis benda kerja dan proses permesinan. Nah, sini ada tabel juga. Jadi ini ada keterangannya F itu apa, bisa kita lihat. Kemudian angka-angka ini apa dalam sini bisa kita lihat dalam keterangan ini. Jadi petunjuk yang lebih rinci mengenai pemilihan dan pemakaian cairan pendingin itu dapat diperoleh lewat apa? Lewat katalog.
yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat cairan pendingin. Jadi selain aspek teknologi sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel ini, faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemakaian cairan pendingin adalah kecocokan atau kesesuaian dengan benda kerjanya. Kenapa? Sebab cairan pendingin yang berbasis air itu sama sekali tidak diperkenankan untuk digunakan dalam proses pengerjaan sebab akan menimbulkan korosi. Jadi korosi itu dapat terjadi di permukaan benda kerja setelah jangka waktu tertentu karena pengaruh lingkungan atau dimulai dengan berbagai proses. Jadi aspek kecocokan cairan pendingin ya itu harus diperhatikan juga. Penelitian efektivitas. Jadi efektivitas cairan pendingin itu memiliki aspek dalam proses permesinan, umur pahat yang tinggi, kemudian gaya pemesinan yang rendah, kehalusan permukaan yang baik. Jadi keefektifan cairan pendingin pada suatu jenis proses permesinan hanya bisa diteliti melalui percobaan permesinan sesungguhnya dengan melibatkan berbagai jenis benda kerja dan pahat. Terakhir yaitu cairan pendingin. Perlu dipelihara dengan benar sebab biaya untuk memelihara cairan pendingin itu jauh lebih murah daripada membiarkan mesin itu rusak. Gimana caranya? Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan cairan pendingin yaitu yang pertama air yang digunakan. Airnya ini untuk membuat emulsi atau cairan pendingin perlu diperiksa. Kemudian bakteri sulit sulit diberantas tetapi dapat dicegah dengan kecepatan berkembang biaknya dengan cara-cara yang cocok ya. Itu tadi sedikit penjelasan dari materi cairan pendingin yang saya dapat. Apabila banyak kurangnya atau ada materi yang belum saya sampaikan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.